UMJ Ustadz Muhammad Jen. Na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina mahyadillahu fala mudhillalah wa mahyudil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz M. Jin yang alhamdulillah pada Rabu kelima ini akan mengisi pengajian di Majelis Taklim Aisyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linaili sa'adah wa ridha. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, banyak rezekinya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan cucunya juga menjadi cucu yang soleh dan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Karena sebentar lagi akan masuk bulan Zulhijjah, maka tema kajian pada kesempatan kali ini tentang berkurban. Alhamdulillah bisa silaturahim. Mbak Ita nanya kemarin kemana ya? Nah itu alhamdulillah dapat amanah ceramah ke 2 negara, di Perancis dan Belanda. Alhamdulillah minimal jadi sedikit-sedikit bisa bahasa Perancis sedikit. Kalau bilang terima kasih bukan thank you tapi merci. Ah tuh merci. Merci itu kalau di sana terima kasih, di sini merci mobil. Nah jawabannya deriang gitu ya. Nah bisa juga kalau orang PJMI jawabannya merci Suzuki dan lain sebagainya. Itu karena berkah doa juga dari bunda-bunda semuanya. Kita akan coba ulas tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang kurban. Kurban kalau dalam bahasa Arab menggunakan redaksi korrobah dan menggunakan redaksi juga wanhar. Makanya dalam surah Al-Kautsar surah 108 ayat 2 itu bunyinya fasholli li rabbika wanhar. Fasholli itu artinya sholatlah. Nah para ahli tafsir menerjemahkan, menafsirkan makna sholat di situ bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Iya, surah 108, surah Al-Kautsar ya, ayat 2. Boleh kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Tapi bicara tentang kurban, Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi perintah. Wanhar dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Nah para ahli tafsir memaknai sholat itu bukan sholat wajib, tapi yang dimaksud sholatal adha, yang memiliki arti sholatlah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha yang dilaksanakan saat bulan Zulhijjah. Bunda masih hafal kan nih? Lebih hafal mana kira-kira bulan Islam apa bulan nasional? Tapi jamaah Majelis Taklim Aisyah insya Allah hafal semuanya, baik nasional maupun yang Islam atau Hijriyah. Insya Allah di luar kepala. Kalau iya Januari di luar kepala kan, Januari, Februari sampai Desember kita hafal.
Tapi kalau bulan Islam coba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula ya, Jumadil Akhir, terus apa lagi? Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Tuh kan hafal. Alhamdulillah tuh minimal hafal tuh. Nah, bulan 12 ini, bulan Dzulhijjah, waktunya kapan umat Islam berkurban? 4 hari kita dianjurkan berkurban. Jadi bukan hanya tanggal 10 Dzulhijjah saja. Ya kan? 10, 11, 12, 13. 11, 12, 13 dikenal dengan hari Tasyrik. Artinya hari ngejemur dendeng. Kalau di luar negeri, di Timur Tengah juga, itu boleh paling lambat berkurban itu tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum asar. Misalkan pagi-pagi, siang, boleh itu. Tapi di Indonesia kebanyakan orang berkurbannya tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. 11 kalau Idul Adhanya barengan sama Jumat. Ya kan, karena Jumat waktunya mepet, akhirnya misalkan dia semestinya tadi dia berkurban tanggal 10 Dzulhijjah, diundur jadi 11 Dzulhijjah. Saya nggak pernah lihat masjid apa nih An-Nur ya. Masjid An-Nur pernah nggak kurban motong tanggal 12-13 Dzulhijjah? Jarang di Indonesia ya. Nah kalau tanggal 11 pun karena biasanya barengan tuh. Maksudnya sholat Idul Adha itu Jumat. Jumat di waktunya di hari Jumat, berarti kan ngadain 2 kali tuh. Karena waktunya mepet maka biasanya ada yang mundur satu hari, berarti tanggal 11 Dzulhijjah. Nah, wanhar dan berkurbanlah. Bahkan dalam surah yang lainnya pun menggunakan redaksi korroba. Korroba itu kurban. Surah Al-Maidah ayat 27. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 27. Coba kita lihat nanti baru dijelaskan. Ini bicara ibadah kurban di dalam Al-Quran surah kelima ayat 27 menjelaskan bukan hanya ibadah kurban Nabi Adam saja, Nabi Ibrahim saja, tapi anaknya Nabi Adam alaihissalam, 2 anaknya yang berkurban. Tapi yang diterima kurbannya 1 anak saja yang diterima. Sudah ketemu? Oke, baik. Siapa yang mau baca? Silakan. Mau Qurannya, mau terjemahkannya saja boleh. Silakan. Siapa yang mau baca? Bu Ita. Silakan Bu Ita. Iya boleh, artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Habil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Iya, ini surah tersebut surah kelima Al-Maidah makanan. Surah kelima ayat 27. Dijelaskan ternyata Nabi Adam kedua anaknya diperintahkan watlu dan ceritakanlah ya alaihim kepada mereka naba itu berita kedua anak nababnai Adam, kedua anaknya Nabi Adam bilhaq dengan sebenar-benarnya id qarraba kurbanan, keduanya itu kedua anaknya siapa? Habil dan Kabil atau Qabil, Habil dan Kabil atau Qabil ya. Itu keduanya berkurban. Id qarraba qurbanan. Fatuqbila min ahadima. Lalu yang diterima oleh Allah hanya kurban salah seorang di antara keduanya.
Di antaranya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban yang lainnya. Kurbannya siapa? Qabil, karena Habil berkurban dengan kurban yang terbaik, di antaranya dengan hewan ternaknya. Kalau Qabil tidak memberikan yang terbaik, justru yang jelek dari hasil panennya. Nah, apa yang terjadi ketika yang terima adalah Habil? Maka Qabil ngamuk, marah. Qala la aqtulannak, saya akan bunuh kamu, kata Qabil. Qala, Habil termasuk yang sabar juga. Dia menyatakan innama, kalau bilang saya bunuh, tenang, gua bunuh lagi lo, gitu ya biasanya. Tapi ternyata enggak. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ternyata kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullah, yang diterima itu adalah minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Maka syarat untuk berkurban tadi itu lillah, bertakwa. Ayat yang kita udah bacakan pada awal-awal, karena kita sudah sering baca surah Al-Kautsar, 3 ayat tuh. Ayo bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Al-Sadli Nah, ayat tersebut menjelaskan Fasolli tadi udah kita bahas. Li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah, karena dalam ilmu nahu maka ada waw atau yang memiliki makna wanhar li rabbika, dan berkurbanlah untuk Tuhanmu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan berkurban itu karena Allah. Coba kita cek, karena bahas sekarang tentang dalil-dalil Quran, dalil-dalil kurban, kita cek surah 22. Surah 22 ini surah Al-Hajj. Ya kan, surah Al-Hajj, surah 22 ayat 37. Coba udah ketemu belum bunda-bunda? Boleh dibaca? Ya, siapa? Daging hewan Ya. kurban Ya. dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya. Surah 22, surah Al-Hajj ayat 37, Allah menegaskan menggunakan redaksi lan, karena hukumnya idgham biguna, bacanya bukan lan tapi lai, yanalallahu luhumuha wala dimawa ilakhiri. Lan itu artinya tidak akan pernah. Kalau bahasa Inggrisan never. Lai yanalallahu, tidak akan sampai, tidak akan pernah sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah gitu lah kira-kira. Nah, makanya ada menggunakan redaksi lan, amala beda. Kalau lan itu pasti tidak akan pernah itu. Tapi la memungkinkan bisa saja. Contohnya dalam ayat Al-Quran jelaskan walang tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan Yahudi Allah menggunakan redaksi lan. Tidak akan pernah orang Yahudi itu ridho dengan agama Islam. Tapi berbeda dengan Nasrani. Walan tarda angkal yahud walan nasara, dan demikian halnya dengan Yahudi apa Nasrani wala. Nah, makanya dilihat lan ini jarang orang Yahudi itu yang masuk Islam, jarang itu. Dia kan tidak akan pernah dia akan ridho ikhlas karena mereka merasa paling benar. Walang tarda berbeda. Walan nasara, orang Nasrani itu berapa banyak mereka yang awalnya ingin
menjelek-jelekkan agama Islam tapi bisa masuk Islam. Nah, ayat yang kita baca tadi surah berapa tadi Bu? Surah 22 ayat 37, walai apa? Layyanallah, kan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Layyanallah luhumuha. Hewan kurban yang kita sembelih itu dagingnya, luhumuha wala dimawa, termasuk darahnya yang kita kucurkan, yang kita sembelih tersebut, baik itu daging, darahnya dan lain sebagainya yang kita sedekahkan, tidak akan sampai kepada Allah. La yanallahu luhumuha wala dimawa. Tapi dijelaskan walakin, kalau itu artinya tidak akan tapi karena hukumnya idgham guna, walaki yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada derajat Allah adalah ketakwaannya. Jadi berkurban itu luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu menggambarkan tadi walaki yanalu taqwa minkum, akan sampai takwa adalah tadi takwa itu yang sampai kepada Allah. Karena ibadah haji pun umroh pun harus syaratnya karena Allah. Sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa atimmul hajja wal umrota lillah. Bahkan dalam surah Al-Bayyinah nyatakan suruh ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Berarti kalau kita niatkan Allah bukan pamrih. Saat berkurban bukan dibilang dermawan. Saat ibadah haji nggak dibilang ibu haja. Kalau nggak dipanggil ibu haja nggak nengok. Begitu kan? Nah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga dalam kajian kitab fikih kurban itu menggunakan redaksi al-udhiyah. Iya, al-udhiyah. Al-udhiyah itu alif lam alif dod ha ya ta, al-udhiyah. Iya, tak marbuto. Nah, ini memiliki arti, ada juga yang memaknai, makanya kenapa dikategorikan Yaumul Adha, hari Idul Adha, karena menyembelih hewannya saat waktu duha. Ya kan mulai tuh. Waktu dua kan kita di sini ada yang jam 7 sudah mulai, waktu 2 selesai sholat. Karena dalam riwayat ada sahabat ngebet pengen motong kambing. Belum sholat udah dipotong, udah dibagi-bagiin. Ternyata dianggap sedekah biasa, bukan kurban. Berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri atau sebelum khotib turun dari mimbar. Taman ada qabla sholat ya zakatun makbulah. Orang yang menunaikan sebelum khotib turun dari mimbar, sebelum sholat, maka zakatnya diterima, maka dianggap zakat fitrah. Tapi kalau menunaikannya habis sholat, zakat fitrah atau sedekah biasa? Sedekah biasa. Waman ada ba'da sholat faya sodakoh minas sodakoh, maka dianggap sedekah. Berbeda dengan ibadah kurban. Ibadah kurban bukan sebelum sholat, tapi setelah sholat. Apa yang dimaksud ibadah kurban? Kurban itu memiliki arti tadi. Ada yang memiliki korroba, korib, yang berarti dekat. Orang berkurban harapannya tadi bisa dekat diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korib. Bahkan secara istilah ibadah kurban ini memiliki arti wa ya mayudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami yaumal id. Jadi yang dimaksud dengan ibadah kurban itu adalah mayudbahu, apa yang disembelih. Saya mau tanya nih, kambing, apa hewan apa saja yang buat berkurban? Sapi, unta, kambing. Nah, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i atau menurut Imam Syafi'i, yang paling afdol mana duluan?
Nah, kalau menurut mazhab yang lain Imam Malik kambing, sapi, baru onta. Tapi menurut Imam Syafi'i sesuai dengan urutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka urutannya itu pertama onta, sapi, baru kambing. Nah, kambing ada yang namanya kambing domba, ada yang namanya kambing Jawa. Ya, kambing biasa itu. Kalau kambing domba namanya kibas, ya kan? Nah, gitu. Itu berbeda. Silakan mau pakai yang kambing domba. Kalau domba bahasa Inggrisnya sheep. Anak-anak kita sering nonton, cucu-cucu kita film Sound the Sheep. Jadi jangan berkurban pakai Sound the Sheep. Ya, kalau onta itu bahasa Arabnya jamal atau badanatun, ya kan, itu onta. Makanya kalau ada namanya jamal berarti onta. Nah, ontaknya agama, kan, begitu. Oke, jadi ibadah kurban itu tadi ada yang disembelih. Mayudbau minal ibili, dari onta. Kalau di Indonesia nggak berkurban dengan onta. Nggak ada, makanya beda onta sama kangkung. Apa bedanya onta sama kangkung? Kalau onta di Arab, kangkung di Urap. Beda nggak? Iya, beda. Namanya udah beda, onta dengan kangkung. Makanya orang Arab itu saya salut. Anak kecilnya aja udah pinter bahasa Arab. Sama orang Aceh ini Cut ya. Ibu Cut siapa namanya? Jasma. Tuh kan masih kecil-kecil aja orang Masado udah pinter bahasa Aceh. Ya kan, orang Fidi, orang mana ya, udah pinter tuh bahasa Aceh. Tapi ada yang bertahun-tahun di Arab tidak pinter bahasa Arab, namanya onta. Pasti tanya apa namanya, mas muka ngoh. Itu berbeda. Nah, kurban ini maka di Arab itu urutannya minal ibili, onta. Satu onta buat 7 orang. Sama dengan sapi, awil bakari, atau sapi. Minal ibili awil bakar, onta sapi. Sapi juga buat 7 orang. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, kami pada tahun Udaibiyah itu menyembelih hewan kurban. Di antaranya al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. 1 ekor onta buat 7 orang, sapi buat 7 orang. Makanya ada sapi yang bisa ngomong, namanya sapira. Kalau laki-lakinya namanya sapi'i. Kan bisa ngomong ya. Nah, itu lain ya urusannya ya. Jadi onta buat 7 orang, sapi 7 orang, kambing buat 1 orang. Di antara ini yang dipakai oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ada juga boleh 1 kambing buat keluarga gitu ya. Tapi hadis itu yang dipakai bukan Imam Syafi'i ya. Jadi di Indonesia yang dipakai adalah 1 ekor kambing buat 1 orang. Makanya di dunia lain dulu sempat rame kan. Akhirnya ada turun dari masjid-masjid itu yang biasanya kambing 20-30 jadi 10 orang, 10 kambing. Karena kenapa? 1 kambing buat 1 keluarga begitu ya. Jadi berturun ya. Nah, kalau di Indonesia kita di sini kebanyakan menggunakan mazhab Imam Syafi'i, maka 1 ekor kambing buat 1 orang. Karena hadis Nabi tadi melalui jalur Jabir bin Abdullah, maka 1 ekor onta buat berapa orang? Buat 7 orang. Kemudian sapi buat 7 orang. Kalau bagi ada yang berpendapat 1 ekor kambing buat keluarga, boleh, silakan. Karena memang ada hadis Nabi yang menyatakan dari hadis riwayat Aisyah bahwa Nabi SAW ketika berkurban, Nabi
berdoa, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Begitu kira-kira. Jadi akhirnya 1 ekor kambing buat keluarganya. Tapi di Indonesia yang dipakai kebanyakan adalah 1 ekor kambing buat 1 orang. Nah, tujuannya apa berkurban? Taqarruban ilallah azza wa jalla. Itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Dalilnya udah dibahas tadi kita. Ini saya baca ini kitab yang kuning apa putih namanya nih. Wadalla ala dalika ayatun, tadi dalilnya udah kita bahas. Di antaranya surah Al-Kausar tadi. Surah 108 ayat 2 yang menjelaskan, itu ayat yang menjelaskan tentang ibadah berkurban. Maka dinyatakan makna sholli itu ay shollal aid wadbah al-udhiyah. Ini yang ditegaskan di dalam berbagai tafsir yang dikutip oleh Dr. Mustafa Diba Al-Bogo dalam kitab At-Tadhib. Jadi maknanya apa yang dimaksud pasoli, yaitu sholil aid, yaitu yang dimaksud sholat Idul Adha. Wanhar bimana wadbah al-udhiyah, dan berkurbanlah. Berkurbannya itu tadi 4 hari. Makanya ulama menjelaskan, maka sunnah juga para imam-imam waktu Idul Adha mereka bertakbir Allahu Akbar saat Idul Adha 4 hari sampai hari tasyrik. Pada malam takbiran, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur nikmat nih. Kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau tadi ada hadis dari Jabir bin Abdullah, ada hadis juga dari jalur sanad Aisyah. Nah, ini ada jalur dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini yang menjelaskan bagaimana Nabi berkurban dengan 2 ekor kibas. 2 ekor kibas itu 2 ekor domba. Beda dengan ekor domba sama adu domba, beda ya. Tapi heran kalau kemudian yang jelek-jelek adu domba ya. Adu domba itu berarti pokoknya perangai yang tidak baik. Nah, perintah berkurban ini sebetulnya ketika bahas surah As-Saffat ayat 102 nanti ayat 107, yang ini yang sangat masyhur. Yang terkenal perintah ibadah kurban yaitu di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, mendapatkan wahyu melalui mimpi, suruh ngapain? Suruh menyembelih, berkurban. Apakah berkurban dia mengikhlaskan karena Allah atau masih cinta kepada anaknya? Ini ujian luar biasa dalam rumah tangga. Bukan masalah cinta anak sama orang tua, termasuk cinta suami. Boleh jadi ada yang sudah ditinggalkan. Ini baru ujian ya Bunda ya. Kita doain Bunda, suaminya siapa namanya Bunda? Marah Hidayat. Pak Hidayat ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ada ujiannya itu dalam rumah tangga. Makanya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6 dinyatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bukan hanya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang yang bersamanya, keluarganya. Berarti siapa? Istrinya sama anaknya. Apa yang bisa kita pelajari? Pelajari diantaranya tentang perintah haji. Ibadah haji ngikutin siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk sa'i ngikutin siapa? Siti Hajar mencari air. Inna sofa wal marwata min sa'irillah, 7 kali. Ya kan? Sa'i. Nah, itu pesan yang sangat luar biasa. Bahkan kita diingatkan tadi, Siti Hajar ini kan dari kulit hitam.
Berarti Nabi Ismail dari keturunan hitam, tapi Allah muliakan. Di Ka'bah itu ada yang namanya Hijir Ismail. Yang membedakan adalah karena takwanya. Ibadah kita karena takwa, nggak ada yang bedanya. Laki-laki, perempuan, yang hitam, yang putih sama semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang takwa. Karena ibadah tadi kurban karena takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawaillah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang. Ini yang sangat luar biasa. Tapi kita bisa belajar, Bunda. Ibadah kurban dalam hadis Nabi nanti yang lainnya juga melalui jalur yang lain dari Abu Hurairah. Ternyata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai, ini dijelaskan orang yang memiliki waktu luang untuk berkurban, dia punya uang buat berkurban, tapi dia tidak berkurban, maka Nabi marah. Marahnya kenapa bagaimana? Jangan deketin tempat sholat kami. Marah nggak kira-kira tuh? Marah. Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang memiliki kesempatan untuk berkurban sa'atan dan dia tidak berkurban, falam yudahhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deketin musola kami, tempat kami sholat. Ternyata dalil ini dipakai oleh mazhab, terutama oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjelaskan bagaimana hukum berkurban, hukumnya wajib. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Kurban itu hukumnya wajib. Jadi kalau hukumnya wajib, orang nggak ngerjain dosa nggak? Dosa. Yang terutama yang orang punya waktu luang, punya uang banyak, dosa itu. Menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, ini yang dipakai di Indonesia bukan wajib, tapi hukumnya sunnatun muakkadatun. Iya, sunnatun muakkadatun artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berpahala enggak? Tidak berpahala, tapi tidak berdosa. Jadi wa yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi Imam Syafi'i pun menjelaskan kalau dia memiliki nazar, umpamanya saat belum sukses dia bilang, kalau orderan masakan catering saya berhasil, pesanan 50.000 ini tahun ini saya berkurban. Ternyata bukan 50.000, orderannya 100.000. Kira-kira wajib kurban gitu? Nah, karena dia udah nazar. Nah, jadi beda antara kurban wajib sama kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, maka Nabi menjelaskan boleh kita makan sepertiga dari kambing yang kita kurbankan, 1/3. Tapi kalau tadi kambingnya itu kita nazar, jadi hukumnya apa? Bukan sunnah tapi menjadi wajib. Kalau wajib nggak boleh, Bunda. Sedikit pun daging umpamanya pengen ngiler tetap juga nggak boleh. Karena wajib nggak boleh. Itu haram kita. Karena ada hak orang lain. Tapi kalau yang sunnah tadi boleh nggak? Itu boleh. Jadi ini kita biar tahu. Nah, maknanya coba kita lihat. Kalau akikah itu berbeda. Akikah itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin rohina bi akikotihi.
tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Yang artinya setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Nah, ketika dia akikah itu bagaimana dia menyembelih seekor hewan, kalau perempuan, kalau laki-laki 2 ekor kambing, tudbahu anhu yauma sabihi, yang disembelihnya hari ke-7 dari kelahiran. Kalau tidak punya uang hari ke-14. Kalau nggak punya 21. Kalau nggak punya lagi kapan aja ada. Makanya ada anak mau sunatan sekalian tuh, ada yang diakikahkan. Tapi ada juga yang udah usianya 80 tahun belum diakikahkan. Gimana? Yaitu kan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti dapat pahala, kalau tidak ada uang nggak berdosa. Berbeda dengan Abu Hanifah, wajib. Kalau wajib berarti dengan menggunakan redaksi hadis tadi, tergadai. Kalau tergadai berarti apa? Kalau punya duit, ambil tuh, tebus, karena wajib dosa gitu kan. Tapi di Indonesia menggunakan tadi Imam Syafi'i. Jadi secara sederhana hukumnya adalah sunnah. Karena diantara bentuk syukur kita diberikan keturunan. Orang-orang banyak yang nggak punya keturunan. Ada hal yang menarik contohnya nih. Bunda-bunda setiap tahun sering ganti handphone. Ganti handphone, ada yang mereknya Jawa, namanya Oppo. Oppo Jawa. Kalau Indonesia apa? Kalau Jawanya Oppo. Ada lagi buatan Jawa, Lenovo Nopo. Enggak, itu bukan Jawa ya, tapi bahasanya. Nah, coba bayangin tuh. Ada yang sampai Android yang harganya udah puluhan juta, 10 juta, 20 juta juga ada itu. 1 tahun kita bisa ganti. Tapi ibadah kurban, bayangin nih, ibadah kurban kita nanti-nanti atau tidak dilaksanakan. Coba kita hitung bunda, umpamanya masing-masing kita tahun 2020 mau latihan kita ibadah kurban. Ini 2009 nih, 19. Setiap bulan nggak usah, setiap hari nggak usah banyak-banyak ngisiin uang. Cukup 10.000 rupiah. 10.000 kalau sebulan 30 hari, 10 kali 30 berapa? 300 dikali 12, 3.600.000. Kira-kira kebeli nggak? Kebeli. Kambingnya super. 3.600.000 gede itu. Ya kan, karena kambing 1.800.000 saja itu beberapa lembaga yang apa dia mereka punya ternak sendiri 1.600.000, 800 itu kurban. Ini 3.600.000 kira-kira jadi nggak tuh? Gara-gara 10.000 maka setiap hari itu rutin kurban. Karena ada motivasi dalam hadis Nabi SAW, satu helai bulu kurban itu adalah kebaikan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, amalan yang sangat dirindukan di antara berkurban, mengucurkan darah dari Bani Adam alaihissalam, itu dengan ibadah kurban. Bayangin bunda, beli handphone jangankan kadang-kadang setahun sekali, 1 bulan sampai ganti. Berarti gonta-ganti tuh, ya kan, handphonenya ganti. Handphone 10 juta bisa 1 bulan. Pasti setahun kita 2 juta, 2,5 juta. Mudah-mudahan bisa begitu berkurban, insya Allah. Tapi ala kulihal hukumnya ini sengaja saya sampaikan biar kita tahu, nanti takut nanti, wah ini ada yang bilang haram, apa ada yang bilang wajib, ini bilang sunnah. Oh ternyata kalau di Indonesia tadi kebanyakan hukum berkurban hukumnya apa? Sunnah. Akikah tadi juga sama bunda ya, hukumnya adalah sunnah. Begitu bunda. Nah itu masalah akikah. Kemudian nah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik nyatakan dohan Nabi. Nah ini ibadah kurban menggunakan redaksi doha juga tadi, al-udhiyah doha. Dohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban bika besain dengan 2 ekor kibas, dengan 2 ekor domba gitu. Amlahaini akranain. Amlahain itu yang warnanya kurang lebih
para ulama menjelaskan warnanya hitam putih. Makanya kambing banyak kan kadang-kadang hitam putih. Apa yang dimaksud dengan amlah ini? Al-amlah itu alladzi bayadu aksar min sawadihi. Yang warna putihnya itu lebih dominan, lebih banyak dibanding warna hitam. Nah makanya saya lihat tuh ada juga belum lama kan saya kemarin kemarin tuh lewat di Keronjo. Itu ada kambing yang putih semuanya, ininya hitam. Jadi inget saya nonton film Ipin Upin tuh karena kebanyakan nonton YouTube itu kambing tuh ya. jadi kalau ada trik tuh karena di film Ipin Upin ada yang sering nonton YouTube itu matanya hitam, akhirnya ada beberapa anak-anak itu ibu yang cerdik, anaknya nonton YouTube setiap hari sampai pusing, sampai marah-marah terus, akhirnya anaknya tidur pules. Dicari lipstick atau apa tuh yang warnanya hitam, dikasih hitam semuanya, terus akhirnya bangun tidur dikasih kaca, dikasih kaca. Kakak kenapa matanya kebanyakan nonton YouTube terus sih katanya. Jadi akhirnya matanya hitam padahal dikerjain. Iya, akhirnya bukti dia nggak mau nonton YouTube lagi. Begitu kan. Nah ini menarik juga itu. Jarang ngakalin. Kayak bundanya dulu kalau untuk sapi-sapi nyapi anaknya itu biar supaya nggak nyusu kan ada juga macam-macam. Ada yang pakai lipstik berdarah, gitu ya. Iya, ada yang pakai kasih yang pahit, ada yang pakai gambir gitu ya. Itu kan macam-macam begitu kira-kira. Nah tadi yang dimaksud tadi domba itu dua domba ini yang warnanya bayadu aksar min saudihi. Jadi yang warna putihnya itu aksar min sawadihi, yang lebih banyak dibanding warna hitam. Nah ini yang dikatakucikan tadi berkurbannya model Nabi, tapi yang lain-lain juga apa-apa. Ini kan model Nabi berkurban, Nabi Muhammad SAW tadi dengan 2 ekor kibas yang warna putihnya lebih dominan dibanding warna warna hitam ya, putih kan. Akronain dan bertanduk. Nah kemudian Nabi SAW juga menyembelih sendiri. Dzabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih sendiri dengan tangannya sendiri. Makanya sahabat Nabi juga dia kalau menyembelih disunnahkan untuk menyembelih sendiri. Pertanyaan Pak Ustadz, boro-boro nyembelih hewan kambing, motong ayam aja udah pingsan ya gimana, udah diwakilin aja begitu kan, sudahlah gitu ya, dibanding nanti bermasalah kan mau nyembelih kambing tiba-tiba tangan yang disembelih. Itu yang menjadi berbeda. Wasamma wa kabbaro, Nabi dengan asma Allah dan takbir, bismillah wallahu akbar gitu ya. Allahumma taqabbal min Muhammadin. Tapi ada juga riwayat yang lain Nabi SAW bismillah wallahu akbar Allahumma anni wa amman min ummati Muhammadin lam yudhah. Ini dari saya dan untuk dan dari umatku yang sejak dari lahir sampai hidup sampai mati itu yang nggak pernah berkurban. Nah ini dia. Jadi Nabi SAW berkurbannya tadi mendoakan kita semuanya juga, bayangin. Jadi saking cintanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wawadharijlahu ala sepedak, bahkan Nabi SAW meletakkan ya kakinya untuk menyembelih itu dalam proses kambing. Barangkali ini saja ya, bahwa sebetulnya ibadah kurban itu intinya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai ujian bagi kita semuanya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kami nggak bisa berkurban di tahun ini? Tapi ini khusus buat bapak-bapak. Mereka tidak berkurban dengan kambing, tidak berkurban dengan sapi, tidak berkurban dengan onta, tapi bisa berkurban seperti 1 ekor onta, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing saat sholat Jumat. Ini kasih tahu nih yang masih punya suami, bagaimana caranya sholat Jumatnya datangnya paling awal, namanya kloter pertama.
Ada kloter pertama, ada kloter kedua, ada kloter ketiga. Dijelaskan dalam hadis yang cukup lumayan panjang, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Orang yang sholat Jumat dan dia habis mandi dan dia berangkat sholat Jumat itu pada kloter pertama, orang-orang belum pernah datang, dia udah datang duluan. Ini di Masjid An-Nur ada, tapi makanya saingannya sama merbot itu berarti. Ya kan? Tapi syaratnya kan datang dia itikaf, merbot kan enggak juga gitu kan. Nah kalau dia itikaf duluan awalnya dia, maka dinyatakan pakaan nama kerba badanatan, dia berkorban dengan 1 ekor unta. Waman roha pisa'ati saniyah, orang yang datang pada kloter kedua, ya kan. Kloter kedua itu maksudnya begini. Tadi umpamanya suaminya Kaita, ya kan, Bu Ita udah datang duluan, itu kloter pertama. Kalau kloter kedua, saya datang yang kedua. Itu namanya kloter kedua. Maka annama qarraba baqaratan, maka dia berkorban dengan 1 ekor sapi. Wa man ra'a fi sa'ati salisa, orang yang datangnya kloter ketiga, maka annama qarraba kabshan, maka dia berkorban dengan 1 ekor kambing. Itu luar biasa. Artinya ibadah kurban memang disyariatkan hanya 4 hari ya. 10, 11, 13. Tapi selain itu bisa berkurban tadi dengan sholat Jumat. Perempuan juga boleh. Ada beberapa di Perancis saya lihat itu ada perempuan juga ikut sholat Jumat. Tapi di Indonesia biasanya tidak. Ya hanya untuk sholat di Mekah juga ada zuhur ya. Begitu. Wallahu alam. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ya silakan Bunda. Yang kurban anaknya gimana? Kurban anaknya maksudnya? Anaknya yang anak saya yang kurban gitu. Saya masih boleh kurban atau gimana? Maksudnya gimana nih? Maksudnya anaknya yang korban, apakah ibunya ikut gitu loh, ikut dapat pahala. Ya, yang penting tergantung niatnya tadi. Ya kan, misalkan anaknya dia beli semuanya, harganya 32 juta. Kan berarti mau 30 juta, mau 20 juta, mau 20 juta kan itu sama satu sapi ya. Buat 7 orang, dihitung nih, dah Bunda ya. Ini saya kurban, Bunda kita ibutin nggak apa-apa. Ya kan, termasuk yang ada yang menyatakan gimana kalau yang udah meninggal, boleh nggak? Boleh saja, karena hadis Nabi aja tadi kan udah dijelaskan tadi, ya kan, wa amin ummati Muhammadin lam yudahi, dan umat Nabi Muhammad, ya kan ini secara umum nih, yang hidup sama yang mati, ya kan, lam yudahi, yang belum berkurban. Makanya hidup mati bahasa Arabnya al-hayah wal maut. Untung mikrofon ini yang buat bukan orang Arab, yang buat orang Barat, orang Cina dan sebagainya. Makanya tulisannya on off, bukan al-hayah wal maut. Hidup mati. Begitu Bunda ya. Jadi kalau boleh saja. Nyebutin nama almarhum ini almarhum. Iya. Begitu. Itu seperti halnya Waktu mau dipotong. mau mati potong tadi, seperti doa Nabi tadi. Ya kan, bismillah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain menyatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin gitu kan. Berarti dihitung nih. Allahumma taqabbal dari siapa nih? Sapi kan. Min bulan kan. Lillah Allahu akbar kan gitu. Dan seterusnya gitu. Yang penting niat, semuanya diniatkan. Pertanyaannya boleh nggak disebutkan ya? Udah yang penting kita korban saja. Kan semuanya innamal a'malu binniyat. Begitu. Silakan. Kalau menurut Imam Syafi'i lebih afdal tadi dengan diucapkan. Tapi kalaupun tidak kan, ya sudah diniatkan. Ini panitanya nggak nyebutin, udah diterima insyaallah. Karena yang terima kan takwanya kan, bukan karena ibadah kurban. Tapi dijelaskan tadi, kambingnya harus jelas, jangan yang kelihatan buta, yang pincang,
ya kan, yang kuru, ya kan, yang sakit dan sebagainya itu, atau yang tanduknya patah, yang telinganya kepotong. Nah itu artinya harus utuh sempurna. Baik begitu Bunda ya? Satu lagi, Iya baik. ini ada pemahaman ataupun yang pernah saya dengar bahwa kita misalnya kan satu keluarga itu tiap tahun tuh berganti-ganti. Misalnya hari ini niatkan untuk istrinya, besok suaminya, terus anaknya. Itu apakah mengalir juga ada di si rumah itu? Iya, jadi kalau dalam berbagai hadis terutama Imam Syafi'i tadi, ya 1 ekor kambing tadi itu adalah untuk satu orang. Tapi kalau mau sapi berarti 7 orang. Nah, maksudnya ibadah yang kita lakukan itu kan kita nggak bisa semua, jadi berganti. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita punya kesempatan. Ikan hukumnya bukan wajib tapi sunnah, kita kerjakan berpahala. Bahkan menurut Imam Syafi'i menyatakan ada min sunanil mursalin. Ini dari sunnahnya para nabi-nabi. Ya kan, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur kan. Jadi intinya mah pahala nggak ya pahala kalau kita berkurban. Kalau tidak berkurban ya tidak berpahala begitu kan. Tapi minimal tadi kita insya Allah ada keberkahan, bentuk syukur, alhamdulillah dapat rezeki. Terus apa lagi? Bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada hal yang menarik, ada ekonomi kurban namanya untuk masyarakat. Bayangin masyarakat kita ekonomi lemah yang awalnya tidak pernah makan daging kambing, jadi makan, ada distribusi namanya. Dari orang yang nggak pernah makan menjadi makan tuh, nikmat rasanya. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Nah termasuk bisa keluar negeri, ke Palestina atau kemana boleh-boleh saja. Yang penting semuanya tergantung niat kita. Dan yang mengamanahkan itu kita yakin dia terpercaya. Barangkali ini saja ya Bunda ya. Karena saya lihat Bunda udah ngeliat jemaah aja tadi itu ya. Ada satu Ustaz, di luar ini. Baik, satu lagi nih ya, insya Allah. Untuk yang meninggal fidyah itu bagaimana sih hukumnya Ustaz? Baik, kalau fidyah maka sebetulnya begini. Warisan sebelum dibagi-bagikan itu hendaknya hak dan kewajiban itu harus ditunaikan dulu kewajibannya. Di antaranya apa? Hutang-hutang. Hutang-hutang kepada manusia dalam bentuk utang piutang juga. Kalau hutang ya bisa kan, kalau piutang kan susah lagi ya terserah kan. Nah kalau hutang kita harus segera ditunaikan kalau memang ada dari sisanya terus. Dari uang yang ada. Terus termasuk juga tadi hutang kita. Dia misalkan karena sakit atau sudah sepuh sebagai suami nggak puasa, maka suruh ngapain? Bayar fidyah. Ya fidyahnya misalkan nggak puasa 5 hari, berarti 5 kali bayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya? Ada ulama menyatakan kullu yaumin miskinan. Setiap hari ngasih makan 1 orang miskin. Cuman terjadi perbedaan ulama. Ada yang menyatakan 1 hari 1 kali makan. Ada yang menyatakan 3 kali makan. Iya, 1 kali makan. Makanya dikiaskannya dengan beras. Ya kan, 1 kali makannya itu ya. 1 kali makan berapa nih? Mungkin 1 liter bisa nggak itu? Ya kan begitu kalau pakai beras. Tapi ada juga yang menyatakan 1 kali makan itu pokoknya kalau kita makanannya di masakan Padang, jauh amat di Padang. Ya kan sekali makan lauk-lauknya berapa itu? Minimal 20.000. Sekali makan dikali 3 berarti 60.000, dikali 5 berarti 300.000 kita bayar fidyah. Pertanyaannya boleh nggak Pak Ustadz yang pakai model 1 mud saja itu kurang lebih 1 kilogram kurang, maka boleh-boleh saja kasih beras. Ya gitu kan. Biasanya kan 1 mudnya berarti 1 kilo kan. Ya kan 600 sekian, 1 kilo. Berarti tinggal dikali saja. Berarti 5 dikali 1 kilo berarti 5 kilo yang kita berikan. Silakan mau pakai yang 1 hari atau tadi 20.000 per hari ya. Udah anggap 20.000 udah semua. Mungkin dia makannya 3 kali.
Karena makannya yang pertama pakai bakwan ya. Hari kedua dia mie goreng. Ketiganya sama apa namanya energen 20.000 dah. Ini kalau orang udah meninggal kan? Iya sama. Jadi kan sederhana tadi yang meninggal sebelum warisan dibagi semuanya dikeluarin, zakatnya, fidyahnya, baru kalau udah bersih dibagikan. Syarat warisan dibagi yang pertama ada yang meninggal. Jangan orang masih hidup udah dibagi warisan. Itu bukan warisan, namanya hibah. Beda kan? Wasiat nggak boleh untuk ahli waris. Wasiat nggak boleh untuk ahli waris karena udah ada ketentuannya ahli waris. Nah, jadi gampangnya bagaimana? Warisan pertama syaratnya al-maut, ada yang meninggal. Yang kedua punya warisan. Kalau nggak ada warisannya namanya tirkah, apa yang dibagi? Ada orang mau meninggal dunia, anak-anaknya dikumpulin. Sini kalau kata orang Jakarta dikumpulin tuh anaknya semuanya. Bapaknya pesan wasiat, nak, kamu jangan berantem ya, jangan berebut warisan. Kalau bapak udah meninggal tuh tanah di depan rumah 5.000 meter jangan dijual. Emang kenapa pak? Tanah orang tahu. Jadi yang dilarang bukan karena tanah warisannya, tapi tanah. Mari begitu aja, semoga ada manfaatnya. Tapi ini Jadi kalau gitu nggak usah dibayar fidyah, kalau boleh dibagi warisannya. iya, bayar fidyah dulu, bayar semuanya. Beres semuanya. Namanya hak dan kewajiban tadi kan. Nah, kewajibannya ditunaikan nanti kalau selesai baru diurus tadi dalam apa namanya dimandikan ya. Tapi nggak tahu kita berapa banyak nggak puasanya itu. Tadi perkirakan saya, perkirakan yang Bunda tahu, yang kelihatannya berapa, begitu kan? Oh ini kayaknya ya agak malas-malas sedikit gitu kan, dan lain sebagainya. Semoga orang tua kita yang meninggal dunia Allah ampuni, suami bunda-bunda yang sudah meninggal Allah ampuni dosanya, termasuk juga anak-anak kita yang sudah meninggal dunia. Kita doain Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum ala hadin niyya. Al-Fatihah. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Allahumma anfa'na doa ya. Allahumma anfa'na ma'allamtana walimna ilman yanfa'una. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemanfaatan kepada kami semuanya agar majelis ini penuh dengan berkah, agar kami semuanya saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah kami semuanya ya Rahman hamba-hamba yang senantiasa melumuri lisan kami dengan baca Quran, dengan berzikir. Saat kami menghadapi ujian sebesar apapun, sekecil apapun, kami semuanya sabar dengan ikhlas. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami semuanya dalam rizki kami, rizki yang banyak, rizki yang berkah, agar keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah kepada kami ya Rahman, izinkanlah tahun ini kami semuanya bisa beribadah kurban dengan ibadah kurban yang terbaik. Ya Allah ya Tuhan kami, ringankanlah rizki-rizki kami, ringankanlah tangan kami untuk senantiasa berkurban, bersedekah, agar kami memperoleh kemuliaan di sisi-Mu ya Rahman. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Engkau yang maha penyayang yang kasih sayang-Mu tidak pernah terbilang. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahim, ya Arhamar Rahimin,
Ya Tawwab tub alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.